Berlatar di sebuah komplek perumahan yang tenang dan sejahtera, ada seorang bapak-bapak bernama Brian yang sedang bermain bersama putra sematawayangnya yang masih kecil. Tepat saat muncul dua mobil berisikan kelompok geng yang sedang terlibat baku tembak, dan tiba-tiba putranya tewas tertembak peluru nyasar, di mana Brian yang tak terima pun mencoba melakukan pengejaran untuk meminta pertanggungjawaban kepada kelompok gangster tersebut. Setelah satu kelompok geng terguling, kini tersisa satu kelompok lagi yang masih bertahan, di mana Brian mengambil sebatang besi dari dekat tempat sampah dan Brian justru malah harus berhadapan langsung dengan sang ketua gangster bernama Gonzales yang turun dari mobilnya membawa sepucuk pistol, alih-alih meminta pertanggungjawaban atas kematian putranya. Brian justru harus menerima rasa sakit ketika Gonzales melepaskan tembakan tepat mengenai bagian tenggorokannya. Satu bulan berlalu, Brian akhirnya siuman dengan sang istri yang selalu setia menemani, alih-alih ingin segera bangun dan balas dendam atas kematian putra kecil tercintanya. Untuk jalan kaki saja, Brian masih engkot-engkot, dan jangankan untuk jalan atur teriak saja, kini ia sudah tidak bisa, alias mengalami kebisuan permanen akibat luka tembak yang diterimanya. Beberapa hari kemudian, Brian akhirnya diizinkan pulang. Yang selama dalam perjalanan menuju ke rumah, Brian melihat semua orang di jalanan seperti musuh-musuh yang harus dibunuh, harus dilenyapkan, dan bertanggung jawab atas apa yang telah menimpa putranya yang tak berdosa. Tiba di rumah, betapa sakitnya hati seorang ayah saat harus menerima fakta bahwa kini si kecil sudah tidak ada. Hari-hari yang biasanya diisi dengan bermain kini sudah tidak bisa lagi, sehingga Brian teramat sangat marah dan masih belum menerima kepergian putra kecil tercintanya. Hari-hari berlalu, Brian hanya isikan waktunya di dalam garasi sambil minum-minum. Komunikasinya dengan sang istri pun menjadi kurang baik, bahkan untuk tatap muka sekalipun jarang, sehingga kejadian ini cukup berdampak besar tidak hanya untuk rumah tangganya, tapi juga untuk kehidupan Brian seutuhnya. Saat sedang duduk di halaman rumah itulah, Brian lagi-lagi harus terbayang hari di mana putranya tertembak peluru nyasar, yang nampaknya rasa sakit itu tidak akan pernah hilang, sehingga daripada dirinya hanya berdiam diri tak melakukan apa-apa, Brian yang sudah tidak peduli dengan nyawanya sendiri pun nekat untuk membalas dendam, dimulai dengan pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu wajah para pelaku. Selesai mendapatkan wajah Gonzales dan antek-anteknya, Brian pun menempelkan semua wajah tersebut di papan di garasinya. Ia mulai melakukan serangkaian latihan fisik dan kemampuan seperti mempelajari cara memperlakukan atau serangan mematikan menggunakan senjata tajam. Brian berambisi untuk membunuh semua orang pada papan tersebut tepat pada tanggal 24 sehari sebelum hari Natal. Ia tak hanya melatih fisik dan kemampuannya, tapi juga membeli sebuah mobil bodong untuk dijadikan kendaraan dalam aksi balas dendamnya nanti. Karena Brian seorang mekanik, tak sulit baginya untuk memodifikasi mobil tersebut menjadi lebih baik, memiliki banyak fitur yang menarik, dan pastinya siap untuk menghadapi hal-hal tak terduga seperti dikejar anjing cari. Tak cukup hanya bermodalkan latihan fisik menikam dan kendaraan, Brian juga mengikuti kelas menembak untuk meningkatkan kesiapan dirinya supaya bisa lebih percaya diri dalam menghabisi kelompok gangster. 1 bulan berlalu, sang istri akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah Brian tak lagi punya keinginan untuk membuat kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik. Brian hanya fokus pada balas dendam dan tak punya waktu untuk istrinya, sehingga hidup Brian benar-benar sudah hancur dan tak punya kesempatan untuk mundur. Tak ingin membuang waktu bersedih-sedihan, Brian pergi ke lapangan untuk mengeber mobilnya. Dalam kecepatan ia melakukan semuanya secara otodidak, karena jika minta diajari orang lain, justru akan menghabiskan waktu yang lebih banyak.
Untuk memastikan kembali targetnya, Brian pun mengamati Gonzales dari kejauhan dan mendapati beberapa orang penting yang dijadikan orang kepercayaannya, sehingga itu mempermudah Brian untuk menentukan target pertamanya. Mendekati hari eksekusi, Brian pun melakukan latihan terakhir yang setelah hampir 7 bulan fokus pada latihan, Brian akhirnya menunjukkan progres luar biasa saat semua aspek yang dibutuhkan untuk balas dendam telah berhasil diraihnya dengan sempurna. Suatu hari Brian memutuskan untuk belanja di lingkungan tempat tinggal Gonzales dan para gangster berada, yang pada saat dia akan keluar pintu ada seorang anak kecil yang mengingatkannya pada putranya, di mana Brian tanpa sadar memeluknya dengan erat saking rindu dan belum menerima dia atas kehilangan putra tercintanya. Saat sedang memasukkan barang belanjaan itulah muncul si bebenguk psikoplok Gonzales yang ternyata adalah sosok yang disukai dan diidolakan di lingkungannya. Terlihat dengan jelas mata Brian yang dipenuhi dengan dendam dan ingin rasanya menikam dia sekarang, yang ketika dia akan melakukannya tiba-tiba ya, Brian tak sengaja menabrak pacarnya Gonzales yang ternyata sama-sama tidak punya etika dan sopan santun ketika dia menumpahkan es krim tepat ke wajah Brian, yang hal itu semakin membuatnya geram dan berhasrat untuk membalas dendam. Menjelang hari eksekusi, Brian mulai melancarkan aksinya dengan mendatangi tempat tinggal salah satu orang kepercayaannya yang bernama Carlos, di mana Brian yang tak punya pengalaman dalam dunia kriminal pun nekat membobol rumah Carlos dan entah apapun latar belakang seseorang, seberapa banyak pengalaman yang dimilikinya, ketika orang tercintanya disakiti, bahkan direnggut nyawanya, maka orang biasa seperti Brian yang tak biasa melakukan kekerasan pun bisa senekat ini hanya untuk mendapatkan keadilan. Brian memaksa si Carlos ini untuk mengisi formulir pertanyaan tentang apa nama kelompok gangsternya, siapa saja golongannya, di mana lokasinya bisnis, apa saja yang dijalankannya, dan lain-lain, yang ketika Carlos sudah selesai menuliskan semuanya, tiba-tiba ya sempat terjadi perkelahian sengit. Brian yang pun punya tekad jauh lebih kuat pun berhasil memenangkan pertarungan dan membawa Carlos tepat ke depan pintu rumah seorang detektif kepolisian, lengkap dengan sepucuk surat berisi semua pengakuan plus keterangan dari si Carlos itu sendiri. Hari ini tepat 1 hari sebelum Natal, Brian terlihat sudah siap melakukan pembantaian. Ia nampak mempersiapkan dirinya dengan berbagai perlengkapan seperti rompi anti peluru peledak buatan tangan sendiri, senjata api yang dibelinya dari Mang Rahli, termasuk ziarah ke makam putranya untuk yang terakhir. Singkat cerita, tibalah Brian di lingkungan tempat tinggalnya Gonzales dan kelompok gangsternya, di mana ia secara kebetulan melihat 2 gangster sedang memalak dan menyakiti pasangan pejalan kaki yang tepat saat keduanya selesai beraksi. Brian pun langsung putar arah dan menjepit mereka dengan spin. Setelah berhasil membunuh keduanya, Brian pun langsung memotong jari mereka dan mengirimkannya pada si Gonzales, sehingga ia akan menganggap jika aksi barusan dilakukan oleh kelompok gangster saingannya. Yang memang Brian melakukan semua ini untuk mengadu domba kedua gangster yang berbeda agar keduanya saling bunuh satu sama lain. Di malam itu, juga Gonzales langsung mengirim sebagian besar anak buahnya untuk menyerang kelompok gangster saingannya, di mana satu polisi wanita terlihat ikut di tengah-tengah dan justru malah membahayakan nyawanya sendiri. Sehingga Brian merasa perlu untuk membantunya dengan cara memecahkan konsentrasi menggunakan skill mengemudi yang sudah mumpuni. Si polwan pun harus tewas sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Brian justru malah baru menyadari jika dari tadi dirinya direkam oleh salah satu anak buah Gonzales, sehingga ia merasa perlu untuk merebut ponsel tersebut. Videonya keburu dikirim ke si Gonzales, sehingga karena sudah terlanjur Brian pun, mereka detik-detik dirinya menembaki si anak buah untuk membuat Gonzales semakin murka.
Dan semakin penuh dengan amarah, Gonzales pun seketika teringat dengan wajah Brian yang dikira sudah mati 7 bulan yang lalu, di mana Gonzales yang tak terima dan tidak ingin tinggal diam pun menghubungi tangan kanannya yang bernama Ruiz ini, bebenguknya, untuk membawakan kepala si Brian, di mana Ruiz nampaknya tak perlu sulit-sulit untuk mencarinya karena Brian datang sendiri untuk memancing mereka semua pergi mengejarnya. Brian tak sengaja menemui jalan buntut tepat saat ada 3 anggota gangster baru saja melakukan transaksi. Dikira akan takut dan mundur, Brian yang sudah tak peduli pada nyawa sendiri pun nekat gas terus tanpa mempedulikan ketiga gangster tersebut. Tak hanya itu saja, Brian bahkan berhasil membuat Ruiz mengalami kecelakaan, termasuk menjatuhkan 1 gangster yang mengejarnya menggunakan kendaraan roda 2. Tepat di saat bersamaan, detektif yang mendapatkan petunjuk tentang alamat para gangster pun memutuskan untuk beraksi sendirian tanpa bantuan timnya, di mana Brian sendiri terlihat sedang istirahat tepat saat Gonzales mengirim pesan grup di ponsel milik salah satu anak buahnya yang intinya pasukan yang tersisa diminta untuk berkumpul di markas, sehingga Brian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk sekalian menghabisi mereka semua sekaligus. Dan ya, Brian berhasil masuk ke dalam gedung dengan cara yang cukup brutal, yang dengan memanfaatkan tangki motornya yang bocor, Bri segera mengambil shotgunnya. Saat Gonzales dan pacar sedang berdansa sambil menikmati efek narkoba, Brian sendiri berhasil menghabisi semua pasukan yang ada di bawah. Ia mau tidak mau harus naik ke anak tangga menuju lantai tempat Gonzales berada. Dan itu bukanlah perkara yang mudah, Brochar, karena ia mungkin akan mati di perjalanan saat naik. Saat menghadapi belasan pasukan, mungkin puluhan anak buah lah. Tetapi kembali lagi, Brian memang sudah tidak peduli dengan nyawanya sendiri, mau hidup atau mati, setidaknya ia bisa menghabisi lebih banyak gangster yang sudah meresahkan banyak masyarakat. Dan lihat, orang yang sudah tidak takut mati akan lebih mudah melakukan aksi tanpa banyak pikir ini itu, di mana Brian langsung memasang jebakan berupa kawat peledak untuk mencegah siapapun masuk ke dalam ruangan tempat si Gonzales berada. Dan ya, Ruiz ternyata masih hidup dan bertahan dari kecelakaan yang tepat saat mereka berdua sedang bertarung. Muncullah 3 anak buah Gonzales dan tiba-tiba pertarungan antara Brian dan Ruiz pun masih berlanjut. Ruiz nampaknya adalah manusia kuat yang sulit mati meski sudah ditembak 2 kali, sehingga Brian memutuskan untuk menggunakan cara lain, yaitu mengambil senjata mesin api berkaliber besar. Dan sedetektif datang tepat waktu saat semua gangster sudah berhasil dilumpuhkan, yang ketika beliau bermaksud untuk menangkap Brian, muncullah pacar si Gonzales dengan senapan mesin ringannya yang membuat keduanya nyumput tak berdaya. Dan ya, Brian berhasil muncul dari sisi kiri si gadis ini, meski ia sangat-sangat ingin sekali menembaknya membalas dendam atas es krim yang kemarin ditumpahkannya, tapi Brian masih punya hati nurani. Dengan membiarkannya pergi saja, tapi tiba-tiba karena ngelunjak, Bray terpaksa membunuhnya, dan kini giliran si Gonzales, salah satu-satunya target terakhir yang harus ia bunuh, yang sebagai ketua dari kelompok gangster. Ia nampaknya terlalu takut untuk muncul secara terang-terangan, sehingga berharus menyusulnya sendiri dengan cara masuk ke ruang pribadinya. Sial bagi Brian, ia pun harus berada pada posisi terdesak ketika Gonzales menodongkan pistol tepat ke kepalanya, namun si detektif berhasil menembak bahunya dari belakang, sehingga Brian bisa membalas dendam secara perlahan dengan menggunakan cara lama, yaitu menggunakan metode dicekik sampai kehabisan napas, dan itu sangat-sangat bisa dinikmati rasa sakit dan emosionalnya memodar blok. Pada akhir
Akhirnya balas dendam justru hanya menambah penderitaan bukan untuk yang mati, tetapi bagi yang masih hidup, yang dalam kasus ini adalah istrinya Brian. Ia tidak hanya kehilangan anak, tapi juga harus kehilangan suami. Pelaku mungkin mati, tapi rasa sakit akan terus ada, dan orang yang masih hiduplah yang harus menanggung deritanya. Tamat.